Hai, kembali lagi bersama saya Etni Deborah. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Dan pada saat ini saya akan membahas mengenai tetot apa ya. Kita tahu bersama bahwa di Indonesia masih ada masyarakat yang mempercayai ilmu gaib. Daerah-daerah tertentu masih ada yang memakai jin untuk melancarkan misi mereka. Apakah itu untuk pesugihan, cari jodoh, penglaris, dan masih banyak kasus lainnya. Terutama kasus yang saya angkat ini ialah jual makanan pakai jin penglaris. Seperti apa kasusnya? Yuk simak. Ada seseorang yang datang ke gerobak sate untuk membeli sate bersama keponakannya. Setelah mereka datang, keponakannya menangis. Lalu tantenya bertanya, "Kenapa? Kenapa kamu menangis?" Dan dia bilang apa? Ternyata dia melihat sesosok kakak-kakak yang berambut panjang tapi berwarna merah matanya. Karena ketakutan adik ini, makanya dia menangis lalu memeluk tantenya. Dan tantenya tidak bisa melihat perempuan tersebut yang dimaksud. Karena sudah ketakutan, mereka tidak jadi membeli sate tersebut. Ada juga seseorang yang mendengar ada tempat makan yang sangat laris, rame banget. Itu tempat makan gorengan sih. Dan karena penasarannya, dia pun datang untuk memesan satu paket makanan gorengan itu. Setelah dia makan, makanan itu enak. Makanya dia pesan lagi satu paket untuk keluarganya di rumah. Setelah sesampainya di rumah dan diberikan kepada keluarganya, lalu makan. Ternyata makanan itu tidak enak. Dan konon ternyata rumah makan tersebut yang dia beli gorengan paket menggunakan jin penglaris berbentuk monyet. Kisah dari seorang pembeli, kisahnya sama dengan yang tadi. Dia datang bersama keponakannya untuk membeli soto di rumah makan soto. Nah, ketika sesampainya sebelum memesan, mereka lihat-lihat nih mau duduk di mana, tempat duduk yang kosong karena ramai sekali tempat tersebut. Nah, ketika mereka langsung masuk dekat kasir, keponakannya ini menangis sambil memeluk dia. Nah, otomatis santainya ini kepanikan terus bertanya, "Kenapa? Ada apa?" Menjawab sambil ketakutan. Itu ternyata dia melihat di sebelah dandang kuali soto kuah itu ada makhluk menyeramkan besar yang kalau mau dibilang sangat menakutkan, dan sambil ngeluarin air liur ke dalam dandang yang berisi kuah soto itu. Mungkin ada juga orang yang punya kelebihan khusus melihat jin atau semacamnya hal-hal gaib yang seperti itu. Tapi memang kebanyakan orang tidak bisa lihat hal yang gitu kan. Tapi konon katanya ada juga tempat-tempat makan yang memakai jin penglaris. Apa-apa aja? Enak makan di tempat. Hanya enak makan di tempat, tapi kalau dibawa pulang udah nggak enak lagi. Gimana coba? Karena jin penglaris hanya stay di tempat makan itu kan. Seperti itu, jadi memang hanya enak makan di tempat. Rasanya berubah ketika berdoa. Nah, ketika kita baca doa, itu akan menghilangkan aroma-aroma bumbu dari jin. Jadi kenapa mungkin orang tua kita mengajarkan kita berdoa dari kecil, itu apa yang dipilihkan ya kan? Ruang khusus yang tidak boleh dimasuki oleh pelanggan siapapun. Tempat ini konon katanya adalah tempatnya jin dan juga tempat untuk mengadakan ritual-ritual dari pemilik rumah makan. Kalau teman-teman datang di tempat makan di rumah makan tertentu, usahakan mata teman-teman dijaga ya. Jangan ngototin, lihat ke sana kemari, mana ya pintu tempat jin itu berada. Usahakan tidak seperti itu ya teman-teman. Tidak betah berlama-lama. Konon katanya ilmu hitam itu sedang menyelimuti tempat makan itu. Tapi setiap indikasi yang telah saya sampaikan tadi, usahakan teman-teman jangan telan mentah-mentah ya. Juga teori-teori logis dari indikasi-indikasi yang telah saya sampaikan tadi. Apa saja itu? Yuk simak. Teori logis dari indikasi yang telah saya sampaikan tadi, misalnya enak makan di tempat. Nah, kalau dibawa pulang, ada kan makanan contohnya mie ayam atau biasa disebut dengan mie ceplok. Kalau dibiarin
udah ngembang. Dan kalau dibawa pulang, pasti udah rasanya nggak enak lagi karena udah dingin, ngembang. Apa sih rasanya? Makanya enak makan di tempat ya kan? Ada juga ruangan khusus yang tidak boleh dimasuki oleh pelanggan siapapun. Istilahnya tidak boleh dimasuki oleh orang lain sesuai pemilik tempat rumah makan itu. Ya mungkin saja di ruangan tersebut adalah kamar lain, mungkin barang-barang berharga seperti perhiasan, emas, atau uang modal mereka, ya kan? Teori logis juga jika tidak betah berlama-lama di rumah makan tersebut. Mungkin saja karena banyak pelanggan, banyak yang makan sehingga tempat duduk gak ada lagi yang kosong. Nah, mungkin banyak juga waiting list yang sementara menunggu pesanan mereka. Dan mereka melihat tidak ada tempat duduk, gimana dong? Mungkin mereka resah. Kita jangan masih berperasaan, aduh, ayo makan cepat, gak enak. Mereka menunggu lama, masih banyak antrean pesanan yang mereka tunggu. Tapi ingat, tidak semua tempat makan, rumah makan yang kalian temui itu menggunakan jin penglaris. Tapi kalau teman-teman pernah melihat hal serupa, mungkin jin atau hal semacamnya, Komen di bawah. See you next video.